Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini kita akan masuk ke bab baru mengenai turunan fungsi aljabar. Jadi turunan fungsi aljabar itu adalah suatu pengembangan dari materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu materi limit fungsi aljabar. Nah, jadi pengembangan dari limit fungsi aljabar itu akan memunculkan definisi tentang turunan fungsi aljabar. Konsep turunan ini sudah dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton, seorang ahli matematika dan fisika berkebangsaan Inggris, serta Gottfried Wilhelm Leibniz, yang merupakan ahli matematika berkebangsaan Jerman. Pada saat itu, mereka hampir berseteru karena Newton menganggap bahwa Leibniz ini mengkopi dari penemuannya mengenai turunan, tapi ternyata setelah dilakukan penyelidikan, pada dasarnya mereka melakukan penelitian itu secara bersamaan, jadi tidak ada yang kopas gitu. Mereka membuat penelitian masing-masing dan menemukan konsep turunan tersebut. Lalu apa sih manfaat belajar turunan? Turunan itu sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pertama dalam bidang fisika, kalian bisa menggunakan turunan dalam hukum gerak Newton 2 yang menyatakan bahwa turunan dari momentum suatu benda itu sama saja dengan gaya yang diberikan kepada benda. Kemudian dalam bidang kimia, laju reaksi dari reaksi kimia juga menggunakan konsep turunan. Lalu dalam bidang ekonomi pun banyak. Misal, turunan bisa memberikan kalian cara dan strategi yang terbaik untuk suatu perusahaan yang sedang ada dalam persaingan. Kemudian dia juga bisa menghitung efektivitas waktu dan tenaga kerja agar biaya menjadi minimum. Selain itu, turunan juga bisa menghitung berapa jam suatu pabrik harus beroperasi agar keuntungan yang didapat akan maksimum. Nah, banyak sekali kan manfaat dari turunan tersebut. Jadi, di bidang apapun, kita bisa memanfaatkan konsep turunan. Turunan ini bisa disebut juga sebagai derivatif. Nah, turunan itu adalah suatu pengukuran kepada bagaimana suatu fungsi berubah seiring perubahan nilai yang diinput. Secara umum, turunan akan menyatakan bagaimanakah suatu besaran berubah akibat adanya perubahan besaran yang lainnya. Gitu. Jadi, dia saling mempengaruhi. Ada suatu besaran yang berubah, itu mempengaruhi perubahan besaran yang lainnya. Proses kalian menentukan turunan itu disebut sebagai diferensiasi. Serta kebalikan dari turunan itu disebut sebagai antiturunan atau lebih dikenal sebagai integral. Nah, integral ini yang akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Jadi, awalnya itu dari limit fungsi aljabar, kemudian dikembangkan menjadi turunan fungsi aljabar, lalu kita akan belajar kebalikan dari turunan fungsi aljabar, yaitu integral fungsi aljabar. Kalau sudah tahu sejarah turunan fungsi aljabar, kemudian manfaatnya itu apa, maka kita akan masuk ke definisi dari turunan fungsi aljabar itu sendiri. Misal ada suatu fungsi f memetakan x ke y, itu ditulis sebagai y sama dengan fx, dengan x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat. Nah, apa sih variabel bebas atau variabel terikat? Kita singgung sebentar. Variabel bebas itu adalah variabel yang menyebabkan perubahan. Sementara variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Gitu. Jadi di sini yang akan mempengaruhi perubahan itu adalah si x. Yang akan mempengaruhi perubahan itu adalah si x. Dan yang dipengaruhi itu adalah si y. Kita kembali lagi ke definisinya ya. Misal fungsi f memetakan x ke y ditulis y sama dengan fx, dengan x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat, maka turunan y sama dengan fx terhadap x ya, adalah f aksen x. Ini dibacanya f aksen x. Ini adalah notasi dari turunan fungsi aljabar. F aksen x notasinya ya. Ini didefinisikan sebagai limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx
per H. Gitu ya. Jadi definisi turunan fungsi aljabar itu f aksen x sama dengan limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H. Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan turunan menggunakan definisi tadi? Di sini saya berikan beberapa contoh. Kita akan coba menyelesaikan permasalahan turunan ini ya. Ada 3 soal. Yang pertama, di sini ada fungsi fx sama dengan x. Kita akan menentukan turunan fungsinya terhadap x. Nomor 1, ada fungsi fx sama dengan x. Kita akan mau mencari turunannya ya, menggunakan definisi tadi. Tadi kan kita tulis lagi di sini ya, mungkin kalian lupa. Jadi f aksen x itu adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Ya, ini definisinya. Kita kembali lagi ke nomor 1, fx sama dengan x. Kalau berdasarkan definisi di sini fx plus h min fx, supaya kalian nggak bingung, saya akan cari dulu fx plus h-nya. Jadi kita belum masukkan ke definisi ya. Kita cari dulu di sini. Kita punya fx itu sama dengan x, kita akan mencari fx plus h. Artinya setiap ada x nanti diganti sama x plus h ya. Ini sama dengan, kita ikutin sama dengan, nah ini x. Tadi gimana? Tadi setiap ada x diganti apa? Diganti x plus h. Berarti ini x, kita ganti sama x plus h. Oke, sekarang kita sudah punya fx, sudah punya fx plus h. Kita akan masukkan ke definisinya. F aksen x adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Kita lanjutkan. Limit h mendekati 0, fx plus h-nya tadi kita udah dapat ini. X plus h min fx-nya kita udah dapat x per h. Nah, kemudian kita akan mengoperasikan di sini ada x dikurang x, ini kan 0. Berarti tinggal h. Gitu ya. Nah, h dibagi h itu berapa? H dibagi h itu adalah 1. Berarti limit h mendekati 0 dari 1. Nah, kita tahu limit h mendekati 0 dari 1 hasilnya adalah 1. Gitu. Kemudian yang nomor 2, fx sama dengan 3x kuadrat. Kita akan mencari turunannya juga. Kita cari dulu fx-nya. Fx-nya kita sudah punya 3x kuadrat. Kemudian kita akan cari fx plus h. Artinya setiap ada x diganti sama x plus h. Berarti 3 kali x nih. Tadi kan kita sudah menyepakati kalau x diganti apa? Diganti x plus h kuadrat. Nah, kita mainin dulu nih. 3 kali x plus h kuadrat itu adalah x dikuadratin. X kuadrat ditambah x dikali h itu hx dikali 2. 2hx ditambah h dikuadratin, h kuadrat. Kalau kamu lupa gimana cara nyari x plus h kuadrat, kamu bisa jabarkan masing-masing x plus h kali x plus h. Ini dikaliin satu-satu nih. Nah, nanti kalau udah dijabarkan, hasilnya sama dengan ini. Cuman di sini saya langsung untuk mempersingkat waktu. Oke, lanjut ya. Kalau sudah, kita kalikan satu-satu nih. 3x kuadrat ditambah 6hx ditambah 3h kuadrat. Oke, stop. Sekarang kita lanjutin nih. Limit h mendekati 0, kita masuk ke definisi ya. Limit h mendekati 0, fx plus h, masukin fx plus h-nya kan tadi kita udah dapet 3x kuadrat plus 6h. 6hx plus 3h kuadrat dikurang
dikurang fx-nya kita udah punya 3x kuadrat per h. Kita mainin limit h mendekati 0. Ini 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat itu 0. Tinggal 6hx ditambah 3h kuadrat per h. Lalu kita akan lakukan manipulasi lagi. Limit h mendekati 0. Dari ini kita akan faktorkan 6 sama 3 berarti bisa kita keluarin 3. H sama h kuadrat bisa kita keluarin h-nya. Ini FPB-nya ya namanya ya. 6 sama 3 itu FPB-nya 3. H sama h kuadrat itu FPB-nya h. Atau kalau gampangnya cari aja yang kecil gitu. 3h supaya jadi 6hx itu kan dikali 2x. Kemudian ditambah 3h supaya jadi 3h kuadrat itu dikali h per h. Nah, ini bisa dibagi. Kemudian kita tinggal masukin h-nya mendekati 0 kan. 3 kali 2x plus h. H-nya mendekati 0 berarti 3 kali 2x ditambah 0. 3 kali 2x ditambah 0 itu 2x. Berarti 3 dikali 2x berapa? 6x. Gitu. Lanjut ke contoh yang nomor 3. Fx sama dengan 1 per x kuadrat. Sama, kita cari dulu fx plus h-nya. Fx-nya itu 1 per x kuadrat. Kemudian fx plus h-nya adalah setiap ada x ganti sama x plus h. Berarti 1 per x kuadrat. Ganti jadi x plus h kuadrat. Lagi kita mainin. 1 per ini kalau dikuadratin. X kuadrat plus 2hx plus h kuadrat. Sekarang kita masuk ke definisinya ya. Karena kita udah punya fx sama fx plus h. Limit h mendekati 0. Fx plus h-nya kita masukin ini. 1 per x kuadrat tambah 2hx tambah h kuadrat. Dikurang fx-nya 1 per x kuadrat per h. Nah, kita mainin. Pelan-pelan ya, karena pecahan biasanya bikin kalian ribet. Ini kan nggak sama penyebutnya ya. Jadi kita samakan penyebutnya dengan cara kali silang. 1 kita kalikan x kuadrat. Min 1 kita kalikan ini. Jadi x kuadrat plus 2. 1 kali x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat. Per, berarti perkaliannya ya. X kuadrat kali x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat. Ini kan dibagi h itu kan artinya h per 1 ya. Berarti kalau pembagian pada pecahan itu kan berubah jadi perkalian tapi dibalik. Berarti dikali h per 1 jadi 1 per h. Kita mainin lagi. X kuadrat ini kita kali satu-satu nih. Jadi min x kuadrat min 2hx min h kuadrat. Yang bawah biarin aja, x kuadrat kali x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat. Ini juga biarin aja. Nah, kita bisa lihat bahwa x kuadrat dikurang x kuadrat itu 0 kan? Tinggal limit h mendekati 0, tinggal ini min 2hx min h kuadrat dikali 1 berarti ya nggak berubah ya, tetap min 2hx min h kuadrat per x kuadrat dikali x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat dikali h. Nah, ini bisa kita faktorkan. H-nya bisa kita keluarin. Jadi h kali berapa supaya jadi min 2hx dikali min 2x. H dikali berapa supaya jadi min h kuadrat jadi min h. Per x kuadrat kali x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat dikali h. Ini kan habis. Nah, sekarang tinggal kita masukin, dia kan mendekati 0 h-nya. Berarti min 2x min 0 per x kuadrat kali x kuadrat plus 2 kali 0 kali x ditambah 0 kuadrat. Lagi, ini kan min 2x dikurang 0 ya min 2x per x kuadrat kali x kuadrat. Ini kan 0, ini 0. Ya udah berarti nggak usah ditulis. Jadi min 2x per x kuadrat kali x kuadrat itu x pangkat 4. X dibagi X pangkat 4, ini tinggal X pangkat 3. Jadi hasilnya min 2 per X pangkat 3. Seperti itu. Oke, kalau dilihat agak sulit ya. Kita akan lihat.
Kita lanjut lagi. Tadi kita sudah tahu notasi turunan f aksen x. Nah, ada notasi lain yang diperkenalkan oleh Leibniz, yaitu dy per dx. Jadi kita menurunkan fungsi terhadap x, itu dibaca dy per dx. Kemudian seperti tadi kita sudah pelajari bagaimana cara menyelesaikan permasalahan turunan dengan menggunakan definisi yang cukup rumit dan tidak efektif, maka kita akan menggunakan metode lain untuk menentukan turunan. Gitu. Dengan apa? Dengan menggunakan rumus turunan. Jika diketahui ada fungsi fx adalah ax pangkat n, dengan a-nya itu konstan, maka turunan pertama fx terhadap x ditulis f aksen x ditentukan sebagai berikut. F aksen x sama dengan m dikali ax pangkat n min 1. Jadi pangkatnya dikurangi 1. Supaya kalian lebih paham, kita langsung ke contoh. Nomor 1, fx sama dengan 3x pangkat 5. Maka turunannya adalah f aksen x. Kita tidak menggunakan definisi lagi ya. Kita akan menggunakan rumus. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini nih, koefisien yang depan dikalikan dengan pangkat. 3 dikali 5 adalah 15x. Pangkatnya selalu berkurang 1. Selalu berkurang 1 ya, karena rumusnya n-1. Jadi pangkatnya selalu berkurang 1. Kalau 5 berarti 5 dikurang 1 adalah 4. Selesai. Bagaimana? Lebih mudah kan ketimbang kita menggunakan definisi turunan fungsi aljabar ya. Jadi kalian bisa menyelesaikan turunan dengan menggunakan rumus. Kemudian nomor 2, fx sama dengan min 8x kuadrat. Berarti f aksen x sama dengan koefisien yang di depan dikalikan dengan pangkat. Min 8 dikali 2 adalah min 16. X pangkatnya berkurang 1. 2 dikurang 1 berapa? 2 dikurang 1, 1. Nah, kalau 1 di sini tidak perlu dituliskan. Jadi seperti ini saja. Min 16X. Lanjut. Nah, memang cara ini lebih mudah. Hanya saja tantangannya ketika kamu menemukan suatu fungsi yang tidak sesimpel nomor 1 dan nomor 2. Misal, ada yang bentuknya akar, ada yang pangkat seperti ini tapi pangkatnya ternyata pecahan, ada yang gabungan, sudah dia pecahan, dia akar juga. Nah, soal-soal seperti ini membutuhkan effort lebih dari kalian untuk memanipulasi bagaimana supaya bentuknya lebih mudah untuk kita turunkan. Seperti yang nomor 3, jika kalian menemukan bentuk akar, maka bentuk akar ini akan kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Maka fx, kita belum mencari turunannya ya, kita baru merubah bentuknya. Akar nih, kalau nggak ada angkanya di sini, ini kan artinya 1 ya. Kalau nggak ada angkanya di sini, artinya 2. Ya, sudah pernah di SMP. Jadi akar X itu adalah X, di sini 1, per di sini kalau nggak ada angkanya artinya 2. Nah, kalau kalian sudah merubah bentuk akar jadi bentuk pangkat, baru kita lakukan turunan. Nah, turunannya f aksen X sama dengan depannya nggak ada angkanya, Bu. Ya, berarti kalau nggak ada angkanya, artinya di sini ada angka 1. Depan dikali pangkat, 1 dikali setengah X, pangkatnya berkurang 1. Nah, setengah dikurang 1 berapa? Setengah dikurang 1 kita tahu min setengah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah ketemu nih turunannya, tapi bentuknya belum bagus. Gimana caranya biar bagus? Kita akan bikin pangkatnya biar nggak negatif. Caranya gimana? Kalau dia pangkatnya negatif, supaya positif, dia kita turunin.
Jadi si X pangkat min setengahnya ini kita turunin nemenin si 2. Jadi F aksen X-nya adalah satunya sekarang sendirian. Satu ini sendirian per 2 ini sekarang ditemenin. 2X pangkatnya jadi setengah. Gitu. Jadi tadinya kan negatif nih. Pas sudah turun nemenin si 2, pangkatnya berubah jadi positif. Jadi 1/2X pangkat setengah. Terus sudah selesai belum? Belum. Kita akan merubah lagi bentuknya jadi 1/2 X pangkat setengah kita tahu adalah akar X. Nah, ini baru selesai gitu. Kita lanjut ya ke nomor 4. Nah, nomor 4. Fx sama dengan X pangkat 3/4. Nah, ini sudah bentuk pangkat, berarti langsung aja. F aksen X sama dengan, ini nggak ada angkanya, artinya 1 ya. 1 dikalikan pangkatnya 3/4, 1 dikali 3/4 itu 3/4. X pangkatnya berkurang 1. Bu, kayaknya ribet banget itu kalau 3/4 dikurang 1, boleh dipecah dulu. 3/4 dikurang 1 sama dengan 3 dikurang, ini kaliin ke sini. 1 kali 4 berapa? 4. 3 dikurang 4/4. 3 dikurang 4 kan min 1 ya. Jadi min 1/4. Itu ya. Berarti di sini adalah min 1/4. Nah, ketemu lagi sama pangkat negatif. Kita rubah nih sama supaya dia jadi positif. Berarti si 3-nya sekarang jadi sendirian per 4. Nah, ini dia X pangkat min 1/4-nya pindah ke bawah nemenin 4. Jadi X pangkat berubah positif. Nah, udah selesai belum? Belum. Kita akan rubah lagi jadi 3/4. X pangkat 1/4 itu rubah jadi bentuk akar X, di sini 1, di sini 4. 1/4, 1, 4. Nah, kalau 1 kan nggak usah ditulis, kita hapus saja. Gitu, selesai. Lanjut. Nomor 5. Fx sama dengan akar pangkat 3 dari X. Nah, ini bentuk akar nih, berarti harus kita rubah dulu nih, biar nggak bentuk akar. Kita rubah ke bentuk pangkat. Kalau di sini nggak ada angkanya, artinya 1. Di sini ada angkanya, ya udah berarti biarin aja. Ini adalah X pangkat yang di dalam dulu, baru per yang di luar. Berarti 1/3. Kalau sudah, kita cari turunannya. F aksen X sama dengan ini, kalau nggak ada angkanya kan artinya 1 dikali pangkat 1 dikali 1/3 X pangkatnya dikurang 1. Kalau misalkan nggak bisa langsung, pecah lagi. 1/3 dikurang 1 berarti 1 dikurang, ini kaliin ke sini, 3/3. jadinya 1 dikurang 3 kan min 2 ya, min 2/3. Min 2/3 negatif lagi, berarti turunin 1/3X pangkatnya jadi positif. Nah, berubah lagi jadi 1/3 akar X 2/3, berarti 2-nya di dalam, 3-nya di luar. Selesai. Lanjut lagi. Nomor 6. Fx sama dengan 1/akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, ini juga harus kita rubah dulu bentuknya. Fx sama dengan 1/X pangkatnya itu dalam per luar. 2/3. Masih belum bisa, dia harus, kalau bentuknya pecahan, dia harus kita naikin ke atas biar nggak pecahan. Berarti 1 kali X, pangkatnya positif, kalau naik ke atas jadi negatif. Kalau tadi kan pangkatnya negatif nih, kan pangkatnya negatif, turun ke bawah jadi positif. Berarti ini yang di bawah naik ke atas jadi negatif. Gitu aja dibalik-balik. Kalau bentuknya udah bagus seperti ini, kita cari turunannya. F aksen X sama dengan depan kali pangkat 1 kali min 2/3, min 2/3 X. Pangkatnya berkurang 1, min 2/3 dikurang 1, berarti min 2, ini kaliin.
Jadi min 3 per 3. Jadi min 5 per 3. Di sini berarti min 5 per 3. Nah, negatif. Berarti kita turunin. F aksen X sama dengan min 2-nya sendirian. Ganti 3-nya ditemenin sama X. Tapi pangkatnya berubah jadi positif. Kita rubah lagi ke dalam bentuk akar. Jadi min 2 per 3. Ini kalau dibentuk akar. Ini, saya ulang ke sini ya. Ke sini dulu. Nah, ini kan kalau X pangkat 2 per 3 dibentuk akar, jadi 2-nya di dalam, 3-nya di luar. Langsung. Kalau ini nggak bisa langsung. Kenapa? Karena pembilangnya, ini 5 per 3-nya saya tulis. Nah, pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Kalau ini 2 per 3 pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut, makanya dia bisa langsung 2 per 3. Tapi kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut, kita harus mecah dulu. Caranya gimana? Caranya kita rubah dalam pecahan campuran. 5 per 3 pecahan campurannya itu 1, 2 per 3. Nah, terus kita pecahin lagi. Min 2 per 3, X pangkat 1, 2 per 3, kita pecah sendiri-sendiri. X pangkat 1 sendiri, X pangkat 2 per 3 sendiri. Kalau sudah, jadi min 2 per 3, X pangkat 1 biarin aja X, nggak usah ditulis pangkat 1-nya. Nah, X pangkat 2 per 3 bisa kita rubah ke dalam bentuk akar. X, di sini 2, di sini 3. Gitu, selesai. Dipahami lagi cara merubah-rubahnya untuk soal selanjutnya. Nomor 7. Fx sama dengan 6x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 4x plus 7. Ini mudah. F aksen X sama dengan tinggal depan kali pangkat 6 kali 3, 18x. Pangkatnya berkurang 1, berarti 2 min 3 kali 2, 6x. Pangkatnya berkurang 1, berarti 1. Kalau 1 nggak usah ditulis. Lanjut. Plus 4. Ini 1 ya, kalau nggak ada angkanya. 4 kali 1, 4. X pangkatnya dikurang 1. 1 dikurang 1 kan 0 ya. Kalau X pangkat 0 kan 1. Jadi nggak usah ditulis. Gitu. Terus 7 ini nggak ada turunannya karena dia nggak punya variabel. Selesai sampai sini. Lanjut. Nomor 8. F aksen X sama dengan depan kali atas. Setengah kali 4 itu 2x. Pangkatnya berkurang 1 jadi 3. 2 per 3 kali 3 itu min 2. X pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Nah, 5x langsung aja turunannya 5. Min 9 itu turunannya 0. Berarti selesai sampai sini. Bu, ini 2 dari mana sih? Dari 2 per 3 dikali 3 ya. Kalau bingung saya pecah. 2 per 3 kali 3. Ini kan 3 dibagi 3, 1. Sisa 2. Makanya hasilnya 2. Gitu. Oke. Kalau sudah, kita cukup hari ini kita cukup sampai sini dulu. Untuk soal-soal contoh-contoh selanjutnya akan kita bahas di pertemuan besok. Nah, itu ya. Silakan dipelajari lagi. Silakan kalau kalian mau mencoba mengerjakan nomor 9, 10, 11, dan 12. Sudah saya jelaskan di contoh sebelumnya. Tinggal kalian modifikasi aja. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.